Abah Kiai Yusuf Al Mubarak Cinangka. Ini lagi viral nih. Yang mana banyaknya ini netizen banyak yang menghujat lah, menghujat Abah Kiai Yusuf tentang videonya ini. Gitu. Cacian dan gimana gitu. Yang saya pikirkan, apa alasannya netizen sampaikan bisa menghujat dengan videonya Abah Yusuf itu yang lagi viral itu, yang waktu lagi berdoa, terus waktu berbuka baju, yang mana Abah Yusuf itu waktu di acara halal bil halal lah membuka baju, kalau ininya secara jadab lah. Itu menurut Abah Haji gimana tanggapannya gitu, masalah Abah Haji Yusuf itu, tanggapannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam permasalahan YouTube yang dikatakan viral-viral itu saya nggak ngerti dan nggak tahu dan jarang buka YouTube. Iya. Tapi yang baru saja saya dengar, Iya. jadi manusia itu memang punya kadar. Iya, punya kadar. Manusia itu punya kadar di hadapan Allah. Iya. Ayat kadarnya kadar syariat mempunyai tingkatan. Iya. Ada kadarnya adalah melalui perjalanan hakikat juga mempunyai tingkatan. Yang kadarnya punya makrifat juga kadarnya mempunyai tingkatan. Jadi manusia itu sebetulnya di hadapan Allah itu Allah yang menilai terhadap manusia. Iya. Itu punya kadar. Kadang dalam melaksanakan peribadatan terlihat oleh manusia sepertinya hebat, oke. Tetapi dalam hatinya itu atakadut. Buruk ya. Jadi hanya bagus casing lah Pak Haji ya. Itu kadang-kadang itu orang hanya bagus casing. Iya. Tapi hatinya belum tentu. Wallahu alam, Allah yang menilai terhadap hati manusia. Allah yang tahu Pak Haji ya. Allah yang tahu. Jadi kita dalam perjalanan manusia untuk beribadat kepada Allah pun itu adalah ada yang makom syariat, ada yang makom hakikat. Iya. Ada melalui tawasul. Iya. Kalau kita adalah banyak dosa. Iya. Tapi kalau memang kita berdekatan dengan para malaikat, berdekatan dengan para nabi dan rasul dan para karomah-karomah yang lainnya. Kalau mohon kepada Allah dengan dorongan para mukhlisin, Iya. itu mudah-mudahan kita cepat dijabah oleh Allah. Amin. Dan kita memintanya kepada Allah. Sebab saya pun sering berdoa, as'aluka ya Allah, bi barokati wal karomati abi wa umi akhdir bihati alaya wa bil khusus sibul barokah, wa bil khusus sibul karomah, wa bil khusus sibul mujizat, wa bil khusus sibul mu'minah. As'aluka ya Allah ya Rasulullah ya Habibullah ya Wali Allah ya Aulia Allah ya Malaikat ya Sifatullah ya Wujudullah ya Zatullah ya Sirullah ya Sirullah ya Nurullah ya Nurullah ya Huwafatullah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman Rahim. Itu di situ melalui tawasul dan sekaligus mintanya kepada Allah. Kalau kita banyak dosa tanpa tawasul didorong oleh para mukhlisin, para arwahul muqaddas, sombong amat. Doang geus mahabah beta jeung Allah, doang geus marifat beta jeung Allah, doang geus boga hakikat panghebat sampai ke Allah. Iya. Ya mungkin Bah. Jadi mungkin yang netizen itu yang banyak pertanyakan itu cara berdoanya Abah Kiai Yusuf itu beda dengan orang lain, mungkin begitu Bah. Nah gini, Iya. tingkatan manusia Iya. dengan Allah ada yang urusan pribadinya dengan Allah Iya. di luar syariat. Iya. Ulah dicontoh Iya. Benar. di luar syariat nama. Iya. Tapi kalau yang benernya memang tujuannya karena torikoh itu adalah berbeda-beda. Artinya semua menuju Allah, tapi tingkatannya itu ada yang masih 5 karat, 40 karat, 20 karat, kadarnya itu nggak berbeda. Kalau memang itu umpamanya di luar syariat, itu urusan pribadinya pada Allah. Itu urusan artinya kepada Allah. Itu urusan ruhnya kepada Allah. Tapi kalau yang benarnya kita dengar. Kita ikutin dalam pengajian tersebut. Loh, tidak lepas daripada syarat syariat, torekat, hakikat, makrifat. Dalam perjalanan untuk menuju ke arah perjalanan mendekati kepada Allah itu harus melalui riyadhah, muraqabah, mujahadah, mahabbah, marifat, mukhasyafah untuk mencuci hatinya orang tersebut itu.
tak mungkin akan terjadi dan terkabul ke sana kalau memang semua jasadnya kotor, hatinya kotor, perutnya kotor, rohnya kotor. Justru harus dibersihkan melalui keilmuannya, itu adalah nyuluk musalik pada mursyid yang makomnya. Itu nanti kita akan punya kadar di hadapan Allah. Allah akan memberi ilmu lewat hatinya manusia. Iya. Allah akan beri ilmu nur pada hatinya manusia untuk membuka muka syafaat tersebut. Itu. Makanya harus belajar ke arah sana. Kalau belajar syariat aja, sholat pun kalau hanya belajar syariat yang terlihat cara syariat, kalau dihifilihi, kalau bihinya belum tentu mampu untuk menerangkan kepada Allah. Allah yang menilai tentang sholat pun. Karena ada sholat khawas bil khawas, sholat khawas, sholat awam. Sholat awam pun ada mempunyai tingkatan. Sholat khawas pun juga seperti itu. Khawas bil khawas pun cuma seperti itu. Kita cuma mengharapkan ke arah sana, kenapa tidak? Dari sana kita kejar melalui torikohnya untuk mencucikan hati kita kepada Allah. Kalau hati kita cuci, rohnya juga akan ikut cuci nanti menghadap dengan Allah. Karena awalnya kita adalah cuci di hadapan Allah dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dekat. Setelah dipertemukan kepada jasad, itulah kita kepada nafsu, karena janjinya nafsu tersebut itu dari iblis. Dari iblis. Karena apa? Perjanjian Allah dengan iblis itu akan menggoda turunan Adam. Nah inilah kita sedikit banyak jangan sampai tergoda, belajar mendekatkan diri kepada Allah melalui nyuluk musalik mursyid. Kata gimana kata mursyidnya nanti sesuai dengan makomnya, itu agar kita selamat dunia akhirat. Tapi kalau memang terkecoh selalu menurutkan nafsu dan syahwat, hancur kita. Dan keislaman tersebut bukan hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu adalah kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Keislaman itu, rukun Islam ada 5. 1, syahadat, sholat, zakat, puasa, munggah haji. Munggah haji harus pakai niat, tidak pakai niat batal. Puasa harus pakai niat, tidak pakai niat batal. Sholat harus pakai niat, tidak pakai niat batal. Puasa juga begitu. Syahadat pun harus pakai niat. Baru ucapkan 2 kalimat syahadatnya. Jadi rukun 5 itu semuanya pakai niat dan pakai niat dari keseluruhan itu mudah-mudahan tercapai dan terjangkau dari semua rukun Islam tersebut. Yang hanya mengatakan Islam, tetapi tidak kesempurnaannya itu tidak ada. Gimana mau tahu? Ya harus nyuluklah kepada makomnya. Gitu kalau menurut. Nah, Abang Haji Yusuf tadi yang dikatakan itu, kalau kata saya itu adalah benar. Kalau kata saya itu adalah benar. Kenapa? Tetapi ada yang perlu diikutin, ada yang perlu tidak, karena bukan makom kita. Pendekatan diri kepada Allah itu adalah punya kadar. Mungkin dengan caranya begitu. Tapi ada caranya. Ya gitu. Sekian, terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.